Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Jangan kamu kehilangan harapan, dan jangan pula kamu bersedih hati. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ketahuilah bahwa sabar diibaratkan kepala dari tubuh seseorang. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh orang tersebut akan membusuk. Sama halnya dengan jika kesabaran seseorang telah hilang, maka semuanya akan rusak. Terkadang kita dikuasai oleh kesedihan hingga sampai pada tingkatan di mana kita lupa bahwa ada banyak hal dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Janganlah engkau berduka atas apa yang telah terjadi, karena tidak ada apapun di dunia ini yang abadi. Agar pedihnya ujian terasa ringan, hendaklah engkau tahu bahwa Allah lah yang mengujimu. Rendah hati akan menumbuhkan kecintaan, dan lapang dada menerima pemberian Allah akan melahirkan ketenangan jiwa. Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Bila kau bisa tersenyum saat hatimu penuh dengan duka nestapa, maka sesungguhnya kau sedang meringankan bebanmu sendiri dan membuka satu pintu untuk kebahagiaan. Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, kekalutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Jangan melibatkan hatimu dalam kesedihan atas masa lalu atau kamu tidak akan siap untuk apa yang akan datang. Obat untuk menyembuhkan kesedihan, tingkatkan kualitas sholatmu, luangkan waktumu untuk berinteraksi dengan Al-Quran, bersyukurlah atas nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, renungkanlah alam semesta. Jika sesuatu di hadapanmu membuatmu takut dan sesuatu di belakangmu membuatmu sakit, maka lihatlah ke atas. Allah tidak pernah gagal untuk menolongmu. Ketika kamu merasa sendiri di dunia ini dan tidak ada seorang pun yang mengerti kesedihanmu, ingatlah, dimanapun kamu berada, Allah Maha Tahu. Kesedihan sesaat, untuk mencari ridha Allah itu 1000 kali lebih baik daripada berlarut-larut dalam kesedihan karena terlalu cinta pada dunia. Kesedihan akan lenyap ketika kita menyadari bahwa masa depan kita ada di tangan Allah. Berbahagialah. Jangan biarkan kesedihan menghancurkanmu. Ucapkan Alhamdulillah dalam setiap momen kehidupan yang kamu alami. Jika kamu merasa sedih, sakit hati atau bimbang, carilah petunjuknya dari Al-Quran maka kamu akan menemukan arah yang benar. Hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Saat kamu merasakan kesedihan, itu berarti hati sedang menyuruhmu untuk menemukan Allah. Saat depresi melanda, itu berarti kamu sedang tidak mendengarkan isi hatimu.
Kenyamanan akan kamu rasakan saat kamu mengingat bahwa Allah selalu ada untukmu. Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Allah Maha Tahu atas segala perkataan yang tak terucap olehmu, kesedihanmu yang tak seorang pun melihatnya, dan penderitaanmu yang tak seorang pun tahu. Satu di antara tujuan setan adalah untuk membuat orang-orang beriman merasa depresi dan bersedih hati karena depresi membuat seseorang tidak berdaya. Saat hatimu hancur dan derita yang kamu rasakan membuatmu jatuh, ingat dan hanya ingatlah bahwa Allah melihat semua itu. Terkadang kita dikuasai oleh kesedihan, hingga sampai pada tingkatan di mana kita lupa bahwa ada banyak hal dalam hidup yang bisa membuat kita bahagia. Aku merasa malu saat larut dalam kesedihan, sementara aku tahu bahwa segala kejadian yang aku alami ada di tangan Allah. Orang beriman akan terbebas dari perasaan bahagia terlalu berlebihan yang menyebabkan seseorang melupakan Allah dan perasaan terlalu larut dalam kesedihan yang menyebabkan seseorang putus asa dan menyalahkan Allah. Allah memberimu kehidupan yang indah, maka jangan sia-siakan hidupmu itu untuk meratapi kesedihan atas sesuatu yang pasti akan berlalu. Allah selalu punya rencana yang menakjubkan. Kesedihan pasti akan mendatangimu. Abaikan saja ketika kesedihan itu datang. Terkadang, alasan yang membuat kita sulit untuk bahagia adalah karena kita masih sulit melepaskan sesuatu yang membuat kita sedih. Saat kamu merasakan kesedihan, itu berarti hati sedang menyuruhmu untuk menemukan Allah. Terkadang, dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Hati kita milik Allah. Bila rasa sedih, berbaliklah pada Allah. Bila rasa keliru, berbaliklah pada Allah. Bila gembira, berbaliklah juga pada Allah. Dunia ini sementara. Sedih sementara, senang sementara, bersikaplah sewajarnya. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang atau sedih, pada akhirnya keadaan ini akan berubah. Allah menyukai orang yang sabar dan ikhlas. Maka tersenyumlah di kala sedih, tetap memaafkan saat kecewa. Ciri kelalaian manusia adalah sering mengeluh ketika sedang diuji dan jarang bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Janganlah bersedih oleh urusan dunia, karena kita hanya bertamu di atasnya. Jangan larut dalam kesedihan jikalau ada mimpi yang mungkin belum bisa atau bahkan tidak mungkin untuk dicapai. Tapi, bangkitlah dan mulai rakit mimpi yang baru. Jangan bersedih jika hartamu berkurang. Bersedih itu ketika umur berkurang, tapi amal tidak juga bertambah. Selama Allah beserta kita, apalah artinya bersedih hati, apalah artinya takut, dan apalah artinya cemas. Jangan bersedih saat kesusahan menimpamu. Yakinlah bahwa semua yang terjadi telah dirancang dengan baik oleh Yang Maha Kuasa.